Ini adalah sosok salah satu khodam yang kami temui di Lubang Buaya pada satu suro. Mat malam, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini tepat tanggal 1 Suro dan kita akan berkunjung ke sebuah lokasi yang sangat terkenal dan selalu kita peringati sebagai peristiwa gerakan 30 September. Ya, sekarang kita ada di Lubang Buaya. Kita akan menggambar kodam dan makhluk astral apa saja yang ada di sini. Namun sebelumnya, saya akan cerita sedikit mengenai latar belakang dari peristiwa memilukan tersebut. Peristiwa gerakan 30 September G-S terjadi pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1995 dan merupakan upaya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah struktur pemerintahan di Indonesia. Dan malam 30 September, sekelompok militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal serta 1 perwira TNI Angkatan Darat di Jakarta. Para korban kemudian dibawa ke sebuah lubang sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Paginya 1 Oktober, para pelaku kudeta mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan dan membentuk Dewan Revolusi. Mereka mengklaim bahwa kudeta dilakukan untuk menyelamatkan negara dari ancaman. Dewan Jenderal yang disebut-sebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Pada hari yang sama, Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, mengambil tindakan cepat untuk menumpas kudeta tersebut. Soeharto berhasil merebut kembali kendali Jakarta dan mengamankan situasi. Elah kudeta gagal. Pemerintah Indonesia dengan dukungan militer, melakukan penindakan keras terhadap anggota dan simpatisan PKI. Ribuan orang yang diduga terkait dengan PKI ditangkap, dan banyak yang dieksekusi atau dipenjara tanpa proses pengadilan yang adil. Lubang Buaya adalah tempat yang menjadi lokasi eksekusi dan penguburan 6 jenderal serta 1 perwira TNI Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh oleh Gerakan 30 September. Pada malam 30 September 1965, para anggota 30 SPKI menculik 7 perwira tinggi militer dari kediaman mereka di Jakarta dan membawa mereka ke sebuah lokasi terpencil di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di sana, para jenderal dan perwira tersebut mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dibunuh, dan mayat mereka kemudian dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua. Pada 3 Oktober, setelah kudeta berhasil digagalkan, militer menemukan sumur di Lubang Buaya yang berisi jenazah para korban. Penemuan ini memperkuat sentimen anti-PKI di kalangan masyarakat dan militer. Setelah peristiwa ini, pemerintah Indonesia mendirikan Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya sebagai peringatan atas pengorbanan para jenderal yang dibunuh. Monumen ini menjadi simbol penentangan terhadap komunisme di Indonesia. Peristiwa G30 SPKI dan Lubang Buaya membawa dampak besar terhadap politik Indonesia, mengarah pada jatuhnya Presiden Soekarno dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, serta pembubaran PKI dan pembersihan elemen-elemen komunis dari masyarakat dan pemerintahan. NPA berlama lagi. Langsung saja kita ke gambar khodam yang pertama. Ada seekor naga yang sangat besar, mata dan mulutnya menyala, penuh api, auranya merah, panas, dan penuh kebencian. Di sekitar badannya penuh duri-duri tajam hitam. Tubuhnya kekar sekali. Kami menemukan sosok ini di pintu depan sebelum masuk Lubang Buaya. Untungnya saat kami ke sana, dia tidak banyak bergerak. Karena jujur, ini pertama kalinya kami melihat sosok khodam sebesar itu. Yang kedua adalah sosok manusia seperti Raja-Raja Majapahit di masa lalu. Dia sangat gagah, badannya seperti atlet, membawa pedang besar berwarna biru. Baju yang dia kenakan juga berwarna biru. Aksesorisnya terbuat dari tembaga yang sangat keras. Saat kami datang, dia juga datang mendatangi kami. Dia seperti mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam. Dia merupakan gambaran atau perwujudan pahlawan yang gugur di Lubang Buaya. Matanya seperti mata seorang ksatria yang tidak takut dengan apapun. Auranya sangat kental dengan kebaikan dan keberanian. Bahkan ada sinar yang menyilaukan sekali di atas mahkotanya.
Di antara sosok yang lain, barangkali sosok ketiga inilah yang paling garang. Dia adalah khodam dalam wujud singa bersayap. Tubuhnya dilengkapi perisai hitam yang sangat kokoh. Dia bisa mengeluarkan api di sekitar tubuhnya. Makhluk yang sangat mengerikan. Dalam perjalanan ini, dia selalu mengintai kami. Dan karena bertepatan dengan satu suro, dia sepertinya ingin menjaga sekali beberapa titik di sana yang benar-benar tidak boleh dikunjungi. Khodam Singa itu sempat juga marah pada salah satu kru kami, karena kru kami tidak sengaja melakukan hal yang terlarang di sana. Dia langsung mengambil ancang-ancang menyerang dengan kukunya yang tajam, karena tidak nyaman. Akhirnya kami keluar sebentar dari area lubang buaya. Inilah sosoknya yang mengerikan. Sosok keempat ini, saya tidak begitu yakin apakah dia ular atau kelabang. Tubuhnya panjang, berwarna hitam dan memiliki mata hijau menyala. Tubuhnya dipenuhi sungut dan duri. Jika Anda pernah menonton Naruto, khodam ini seperti ular yang menemani Sasuke. Kebetulan kami hanya melihatnya sekilas. Berjalan pelan di samping kami, kemudian masuk tepat di lubang buaya dan dia menghilang di sana. Namun yang paling saya ingat dari pertemuan dengan khodam ular itu adalah aromanya yang sangat busuk dan anyir. Bau darah-darah dan bangkai yang telah membusuk, bahkan ketika dia sudah menghilang pun, aromanya tetap tercium. Sosok khodam selanjutnya, atau yang kelima di satu suro ini berwujud seekor harimau putih. Dia memiliki ekor bercabang yang berbentuk seperti jari yang dipenuhi api. Ekor itu terlihat sangat tajam dan warnanya yang merah seolah lahar atau magma panas yang siap menguliti siapapun lawannya. Dia tidak menyerang kami seperti yang dilakukan khodam singa, namun beberapa kali dia mengaum ke arah kami. Sedikit banyak, suaranya membuat kami takut. Dan inikah perwujudan aslinya? Sosok khodam terakhir di lubang buaya pada satu suro ini adalah khodam seekor monyet yang memegang tongkat kayu di tangannya. Dia berjalan seperti halnya manusia, sangat tenang, mendekati kami dan berbicara banyak dengan kami. Namun yang paling saya ingat adalah kata-katanya yang berbunyi, "Jangan pernah kalian melupakan sejarah, sebab dunia ini tersusun dari tumpukan sejarah. Jika kalian ingin maju dan semakin tinggi, maka jadikan sejarah sebagai pijakannya." Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika ada request mana tempat yang harus kami kunjungi, tinggalkan komen di bawah.